Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita sudah menyelesaikan serial 33 karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Jadi sekarang kita masuk pada serial khotbah yang baru. Dan hari ini kita mau membahas tentang 33 minggu ke depan ini kita mau bahas tentang 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Jadi ada banyak orang yang mempertanyakan apa bedanya kerajaan Allah dengan kerajaan sorga. Kerajaan sorga adalah tempatnya. Kita semua akan berada di kerajaan sorga. Tetapi kerajaan Allah itu bicara tentang prinsipnya. Makanya Alkitab tidak bilang cari dahulu kerajaan sorga. Kita nggak disuruh cari tempatnya, karena tempatnya sudah disediakan buat kita. Tetapi cari prinsipnya, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada kita. Makanya doa Bapa kami bilang, datanglah kerajaanmu, adveniat regnum tuum, datanglah kerajaanmu. Kita semua akan datang kepada kerajaan sorga, tetapi kita harapkan kerajaan Allah masuk dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan haleluya. Nah, dari hari ini sampai 33 minggu ke depan, saya mau setiap kita anak Tuhan minimal ngerti apa artinya kerajaan Allah. Karena Yesus yang lahir, nubuatnya jelas. Namanya akan disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kerajaannya bukan historis politis, kerajaannya bukan geografis, bukan di wilayahnya, tapi kerajaannya bersifat pribadi. Waktu kita buka hati dan pikiran kita bagi Kristus, maka dia akan datang sebagai raja. Jadi waktu anak sekolah minggu nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, itu doktrinnya jelas bahwa Kristus adalah raja dan kita adalah warga kerajaan. Sama-sama bilang saya anak raja. Amin. Nah, itu harus tertanam dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya sederhana. Kalau bapaknya di sorga, penguasa sorga, kira-kira anaknya di mana? Bilang sama sebelah saudara, yang punya sorga bapak saya. Dan kalau yang punya sorga bapak kita, berarti kita akan bersama dia dalam kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, hal yang pertama yang kita mau belajar tentang kerajaan Allah, yaitu Injil kerajaan. Kenapa ini menjadi hal yang utama? Kita buka Alkitab kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Berarti kekristenan dimulai bukan ketika orang itu menganut agama Kristen. Kekristenan dimulai bukan ketika seorang itu masuk gereja. Kekristenan dimulai bukan ketika orang itu dibaptis. Kalau saudara tanya sama saya, kalau begitu kapan kekristenan dimulai? Our Christian journey, perjalanan hidup Kristen kita dimulai ketika kita menerima berita Injil. Karena aku mempunyai keyakinan yang kokoh dengan Injil. Artinya Injil harus menjadi dasar utama fondasi iman kita. Amin. Seorang masuk gereja, belum tentu dia orang Kristen. Halo. Mobil itu tempatnya di mana? Di garasi. Pertanyaan saya, semua yang di garasi pasti mobil nggak? Kalau mertua lagi duduk di garasi, dia bukan mobil.
Jangan masukin kunci ke telinganya. Ngeng. Semua warga kerajaan tempatnya di gereja. Pertanyaan saya, semua yang di gereja pasti warga kerajaan nggak? Halo? Semua yang di gereja pasti warga kerajaan nggak? Enggak. Kapan seorang disebut Kristen? Ketika dia menerima Evangelion, menerima Injil. Sama-sama bilang sama saya, menerima Injil. Apa itu Injil? Dalam bahasa Yunaninya, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, Injil itu dalam bahasa Yunaninya adalah Evangelion. Evangelion artinya berita baik. Berita baik apa? Bahwa dosa kita sudah diampuni. Berita baik apa? Bahwa kita sudah ditebus. Berita baik apa? Dia menyertai kita. Berita baik apa? Bersama Yesus kita cakap menang segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sehingga orang yang menerima berita baik otomatis mengabarkan berita baik. Bu, mulutmu mengeluarkan berita baik? Pak, hidupmu memancarkan berita baik? Adik-adik muda, hidupmu menjadi berkat buat orang lain? Kalau sekedar kita jadi Kristen, kita bisa menghakimi orang. Kalau kita sekedar jadi Kristen, kita bisa cari kekurangan orang. Karena Indonesia adalah manusia terkepo seluruh dunia. Jadi orang masuk gereja belum tentu membawa kabar baik. Tapi orang yang menerima kabar baik dimanapun berada akan jadi berkat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. When did you start your Christian journey? Kapan kita mulai kehidupan Kristen kita? Waktu kita menerima Injil. Injil itu apa? Berita baik. Apa berita baiknya? Dosa kita sudah diampuni. Kita bukan orang berdosa. Kita diselamatkan sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel yang membimbing kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya ayat ini bilang, sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Karena Injil, Evangelion, adalah power of God. Sama-sama bilang sama saya, kuasa Allah. Sama-sama bilang kekuatan Allah. Yang menyelamatkan, yang mengubahkan, yang memulihkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, orang yang terpilih. Tapi juga orang Yunani, orang yang terbuang, orang yang tadinya tidak diperhitungkan. Berarti kuasa Injil berlaku buat semua orang. Sama-sama bilang kuasa Injil berlaku untuk semua orang. Amin. Ayo kita lihat selanjutnya. Klik Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Apa yang dia buat? Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Sama-sama bilang sama saya, tugas utama Kristus. Sama-sama bilang tugas utama Kristus. Ketika dia ada di muka bumi, apa tugas utamanya? Sama-sama bilang sama saya, memberitakan Injil. Saudara-saudara yang di rumah, ketika live chat saudara, tugas utama Kristus di muka bumi adalah memberitakan Injil. Berarti kalau tugas Kristus di muka bumi memberitakan Injil, berarti tugas kita juga. Sama-sama bilang sama saya, tugas kita juga. Dan apa yang terjadi? Berita Injil tidak pernah berdiri sendiri, karena dikatakan dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta apa? Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan dan kesusahan dan segala belenggu iblis di antara apa? Bangsa itu. Jadi di mana Injil kerajaan diberitakan selalu ada harapan. Di mana Injil kerajaan ada selalu ada pemulihan. Di mana Injil kerajaan diberitakan selalu yang ada kemenangan. Yang setuju katakan Coba kita lihat selanjutnya. Karena saya catat begini, tingkatan hidup Kristen dalam hubungan dengan Injil. Kalau kita bicara hidup Kristen dalam hubungan dengan Injil, minimal saya jumpai 3 hal. Yang pertama, kita diselamatkan oleh Injil. Kita bukan diselamatkan karena masuk gereja, tapi kita diselamatkan oleh berita Injil.
Berita sukacita bahwa Yesus sudah mati buat kita, menggantikan posisi kita sebagai orang berdosa. Sama-sama bilang, saya diselamatkan oleh Injil. Nah, pertanyaannya what next? Setelah kita diselamatkan oleh Injil, yang kedua saya catat, tingkatan kita hidup oleh Injil. Jadi setelah kita diselamatkan oleh Injil, kita mulai menyadari kita ada di dunia, tapi kita bukan orang duniawi. Karena setelah kita diselamatkan oleh Injil, kita punya dua pilihan. Apakah kita mau hidup dalam daging, ataukah kita mulai hidup dalam roh? Karena kalau kita mau hidup dalam daging, Alkitab bilang, orang yang hidup dalam daging hanya memikirkan hal-hal yang dari daging. Tapi orang yang hidup dalam roh akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Billy Graham bilang begini, to receive Christ costs nothing. Jadi artinya kita menerima berita Injil itu gratis. Tinggal membutuhkan kesadaran, saya mau menerima atau tidak mau menerimanya. Tapi setelah kita menerimanya, apa artinya diselamatkan? Diselamatkan dalam bahasa Yunaninya juga berarti dipisahkan. Sama-sama bilang sama saya, dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Karena ketika Tuhan melihat bahwa terang itu baik, dipisahkan terang itu dari gelap. Sama-sama bilang, saya dipisahkan. Tapi ketika kita dipisahkan, kita nggak bisa pakai cara-cara daging. Kita harus punya aturan yang baru. Sama-sama bilang sama saya, aturan yang baru. Kita nggak berjalan lagi menurut naluri, kita nggak berjalan lagi menurut suara orang banyak. Di Taman Getsemani Yesus bilang, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Sekarang kita hidup oleh Injil. Dan di sini kata Alkitab, daging kita mulai dilatih. Kita harus pikul salib setiap hari. Karena daging kita dan segala kesenangan disalibkan, tapi bukan kita lagi yang hidup, Kristus yang hidup dalam hidup kita. Nah, setelah kita diselamatkan oleh Injil, kemudian apa? Halo? Kita hidup oleh Injil. Tapi setelah kita hidup oleh Injil, yang ketiga, kita hidup memberitakan Injil. Sama-sama bilang sama saya, hidup memberitakan Injil. Karena kita menyadari waktu kita hidup menurut aturan Injil. Kan saya bilang, ada hukum dunia, ada hukum Kristus. Hukum dunia bernama hukum kemerosotan. Hukum Kristus bernama hukum peningkatan dan kemajuan. Amin. Sehingga ketika kita menikmati hukum peningkatan dan kemajuan, akhirnya kita sadar Injil lebih baik. Yang setuju sama saya katakan Injil lebih baik. Saya nggak bilang hidup dalam Injil lebih enak. Karena secara daging mungkin nggak lebih enak. Tapi yang pasti lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena daging kita mulai disalibkan. Dan kita mulai diarahkan pada jalan-jalan Tuhan. Paulus yang menyadari itu berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sama-sama bilang, saya hidup untuk memberitakan Injil. Kenapa kita hidup untuk memberitakan Injil? Karena kita sudah diselamatkan oleh Injil. Hidup untuk memberitakan Injil bukan berarti dimanapun kita berkhotbah. Tapi hidup memberitakan Injil artinya segenap hidup kita memuliakan Kristus dan menjadi terang bagi kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Alkitab bilang kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang setuju sama saya katakan Nah, klik. Selanjutnya saya pelajari. Namun yang perlu kita waspadai, ada Injil yang lain. Jadi kalau kita baca dalam Alkitab, mungkin hari-hari ini kan sudah suka dengar ada orang-orang yang suka ngomong Injil kemakmuran, ada orang yang suka ngomong Injil social gospel, ada orang yang ngomong Injil penderitaan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan,
Buat saya memahami Injil yang lain sama seperti orang buta megang gajah. Satu orang buta megang gajah, lalu dia bilang gini, gajah itu seperti sebuah pohon yang kuat, tertanam dan tak tergoyahkan. Kenapa? Karena yang buta ini lagi megang kakinya. Tiba-tiba yang satu bilang begini, gajah itu tipis, kecil, panjang, ujungnya berbulu. Karena yang buta nomor 2 yang dia pegang buntutnya. Yang satu bilang, gajah itu seperti ular panjang, ujungnya keluar angin. Karena yang dia pegang belalainya. Yang keempat bilang, gajah itu tipis, lebar, lemes. Karena yang dia pegang kupingnya. Pertanyaan saya, yang benar mana? Semuanya benar, hanya sebagiannya. Ada yang ngomong Injil itu orang percaya sukses, diberkati, kaya, berkelimpahan. Betul, sebagian dari Injil kerajaan memang ngomong demikian. Pengagung Injil penderitaan akan berkata, "Enggak, hidup Kristen menderita, pikul salib, penuh dengan air mata, tapi pada akhirnya mendapat sorga." Pertanyaan saya, betul nggak? Hidup Kristen lewati banyak penderitaan. Ada betulnya. Tapi apakah hidup Kristen hanya penderitaan? Tidak betul. Jelas. Injil sosial akan berkata, social gospel, yang penting kita berbuat baik. Percuma masuk-masuk gereja juga kalau munafik. Percuma masuk-masuk gereja juga kalau kasar, bentak, maki orang. Yang penting berbuat baik. Jangan bunuh nyamuk. Jangan potong pohon. Jangan makan anjing. Jangan makan babi. Makan sayur-sayuran. Nih. Saudara yang beranggapan makan sayuran lebih rohani daripada makan daging, ayat firman Tuhan bilang, kamu yang lemah imannya makanlah sayur-sayuran. Jadi yang makan cuman sayur lemah imannya. Makan babi diberkati. Untuk kita tunjukkan kekristenan kita. Memang tidak semua orang Kristen makan babi, tapi kalau kita makan babi pasti Kristen. Etis bukan sebelah. Makanya saya paling takut kalau saya lagi makan babi, saya tanya, mau makan? Enggak, saya enggak makan babi. Semua mualaf kan? Pertanyaannya, betul nggak dalam Injil kita diajarkan untuk berbuat baik? Menjaga hukum alam. Betul. Tapi hanya sebagian. Injil kerajaan Allah adalah Injil yang komprehensif. Injil menghargai kasih setia Tuhan, menghargai kehidupan, menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya Galatia bilang begini. Galatia 1 ayat 6 sampai 7, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Tapi kamu terlalu gampang terpengaruh. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu, membingungkan kamu, menggoyahkan kamu, yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus, Injil kerajaan Allah. Klik. Makanya saya coba simpulkan, apa beda Injil kerajaan dan Injil yang lain? Yang pertama, Injil kerajaan adalah Injil yang berpusat pada Kristus. Sementara Injil yang lain, Injil yang berpusat pada kepentingan diri dan kemauan pribadi. Tadi sudah saya tegaskan. Ketika Yesus berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Itulah Injil kerajaan Allah.
Ada berita buruk buat saudara. Tidak semua bisa terjadi persis seperti yang kau harapkan. Tapi berita baiknya, semua yang Tuhan rencanakan pasti akan terjadi. Dan kesimpulan kita, yang Tuhan mau pasti lebih baik. Kalau saudara setuju sama saya, kepalkan tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, yang Tuhan mau pasti lebih baik. Sama-sama bilang yang Tuhan mau pasti yang lebih baik. Sama-sama bilang yang Tuhan mau pasti lebih baik. Saudara-saudara di rumah ketik live chat saudara, yang Tuhan mau pasti lebih baik. Injil yang lain sedang berkata, pokoknya yang kamu harapkan yakini. Tetapi Injil kerajaan mengajar kepada kita, yang Kristus sediakan pasti lebih baik. Ketika yang kau harapkan, ketika yang kau perjuangkan, ketika yang kau usahakan tiba-tiba tidak terjadi, tersenyum pada Tuhan dan bilang, Tuhan terima kasih, I've done my best. Saya sudah buat yang terbaik, saya sudah berjuang. Tapi kalau ini semua belum terjadi, aku yakini sesuatu yang lebih baik Tuhan sudah sediakan bagi aku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Siapa yang rindu 2024, dia terus bersemangat. Hari ini saya mau bilang 2024 ada hal-hal yang mengecewakan saudara. Ada hal-hal yang melukai saudara. Ada hal-hal yang akan membingungkan saudara. Tapi kalau saudara pegang Injil kerajaan bahwa Tuhan punya sesuatu yang lebih baik, engkau tetap akan tersenyum. Engkau tetap akan bersemangat. Engkau tetap akan yakin. Tidak pernah orang yang berharap kepada Tuhan dikecewakannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, apa beda Injil kerajaan dan Injil yang lain? Injil kerajaan adalah Injil yang mendorong setiap orang untuk bertobat, untuk berbalik dari jalan yang jahat, untuk hidup merdeka, untuk berjalan dalam kesucian. Tapi Injil yang lain, Injil yang meyakinkan kita, jika saya sudah jadi orang Kristen, saya pokoknya sudah pasti selamat, tidak peduli apapun yang saya kerjakan. Jadi Injil kerajaan bicara tentang tanggung jawab. Injil kerajaan bicara tentang sama-sama bilang sama saya, tanggung jawab. Tapi Injil yang lain saya beri nama ngaco. Karena yang dia tekankan cuma kesenangan dan kepentingan. Makanya jangan heran ketika orang dengar saudara orang GBI, ketika orang dengar saudara alirannya Pantekostal, karismatik, aliran-aliran pertobatan, kadang-kadang dianggap aneh. Oh, gereja lu tuh yang nggak boleh ngerokok gitu, terus nggak boleh minum, nggak boleh judi. Aneh ya gereja lu. Di gereja gue pendetanya cool. Dia kalau lagi pertemuan gitu sama pengerja-pengerja pakai rokok, apinya dong, apinya. Holy fire. Karena kita nggak menekankan tentang kesucian keseharian. It's okay. Jangan heran buat kelompok tertentu minum, mabuk, biasa aja gitu. Dianggap itu normal. Yang akhirnya dianggap gak normal kita. Dan ketika itu terjadi sudah gak perlu debat. Karena dasar ukurannya beda. Yang satu Injil kerajaan, satu Injil yang lain. Satu Injil yang menekankan tanggung jawab. Sementara mereka percaya sekali selamat tetap selamat. Saya percaya sekali selamat tetap selamat. Cuman kapan seorang selamat? Nah, itu yang menjadi persoalannya. Buat kelompok tertentu, pokoknya sekali selamat tetap selamat. Artinya sekali saya masuk gereja, sekali saya udah dibaptis, saya udah jadi warga gereja, otomatis saya selamat. Kau pikir kau punya orang dalam kah? Kalau yang saya percaya sekali selamat artinya setelah saya diberi kesadaran bahwa Kristus telah mati buat saya tidak mau menyakiti hatinya, saya tidak mau pakai cara orang dunia. Tapi saya mau hidup dalam kemuliaan Allah. Dan ketika kita hidup dalam kemuliaan Allah, sekali kita diselamatkan, tangan Tuhan yang kuat akan terus menjaga kita dalam keselamatannya. Berikan tepuk tangan yang meriah.
Jadi saudara harus lihat ya. Karena Alkitab bilang dari buahnya lah seorang dikenal. Ada Injil Kerajaan Allah. Secara jujur kata Paulus, ada Injil yang lain yang diberitakan. Padahal itu bukan Injil yang sejati. Yang ketiga. Jadi ingat ya, satu, Injil Kerajaan adalah Injil yang berpusat pada Kristus. Sementara Injil yang lain, Injil yang berpusat pada apa? Kepentingan diri dan kemauan pribadi. Yang kedua, Injil Kerajaan, Injil yang mendorong setiap orang untuk bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, hidup merdeka, berjalan dalam kesucian karena kita mau jadi berkat. Kuduslah kamu kata Alkitab sebab aku kudus. Tapi Injil yang lain, Injil yang meyakinkan kita jika saya udah jadi orang Kristen, saya udah naik CD, saya udah boleh menerima perjamuan, saya pokoknya sudah pasti selamat. Gak peduli apapun yang saya kerjakan, Tuhan melihat hati. Kalau hati kita bersih, kita gak akan merokok, minum mabuk, gak akan judi, gak akan selingkuh, gak akan nonton film cabul. Karena hati kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, Injil Kerajaan adalah Injil yang membangkitkan iman yang menjadi dasar kehidupan. Sementara Injil yang lain, Injil yang mengarahkan kita hanya pada kenikmatan, keuntungan serta kekayaan. Karena Alkitab saya bilang orang benar akan hidup oleh iman. Dan Alkitab saya bilang segala sesuatu yang tidak berdasar pada iman adalah dosa. Setuju? Makanya Alkitab saya bilang setelah dewasa Musa menolak amin. Setelah dewasa Musa menolak untuk disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka sengsara bersama dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi orang kalau dasar hidupnya iman, dia berani berkata tidak pada dunia. Sama-sama bilang sama saya, berani berkata tidak. Sementara Injil yang lain hanya mengarahkan pikiran kita pada kaya, sukses dan diberkati. Padahal orang yang beriman adalah orang kaya. Karena orang beriman selalu dia yakini apa saja yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Orang yang beriman tidak mengatakan apa yang dia rasakan, tidak mengatakan apa yang sedang terjadi, tapi yang dia katakan apa yang dia yakini Tuhan sudah sediakan. Visi pelayanan gereja kita adalah mengarahkan setiap jemaat untuk hidup dalam kuasa. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa begitu? Karena dunia ini punya kuasa untuk menjatuhkan kita, untuk melemahkan kita, untuk membuat kita kompromi. Tapi kuasa Allah memampukan kita untuk lebih daripada orang-orang menang. Dan Alkitab saya bilang, kalau kamu menerima kuasa, kamu akan jadi saksi Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus jadi saksi Tuhan. Karena waktu kau menjalani hari-harimu, minggu-minggumu, bulan-bulanmu dengan iman, Alkitab saya bilang, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Umat yang berjalan dengan iman akan tetap kuat dan melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang, saya memilih hidup dalam iman. Yang keempat, apa beda Injil Kerajaan dan Injil yang lain? Injil Kerajaan adalah Injil yang mengarahkan pada kehidupan yang penuh syukur, sukacita dan setia. Sementara Injil yang lain mendorong kita hanya untuk mengklaim janji-janji Tuhan sehingga cenderung pemaksaan kehendak. Sama-sama bilang sama saya, bukan pemaksaan kehendak. Ada banyak orang pikir, karena saya beriman, saya harus paksakan apa yang saya mau. Toh Tuhan sudah berjanji sama saya. Saya percaya janji Tuhan tidak pernah meleset. Amin. Tapi yang saya juga percaya, Injil Kerajaan mengajar kepada kita 3 hal besar.
syukur, sukacita, setia. Sama-sama bilang sama saya, syukur, sukacita, setia. Kalau sudah tanya sama saya, what should I do to please God? Apa yang harus saya buat untuk saya dapat berkenan pada Tuhan? Jawaban saya 3S. Apapun yang sedang kau hadapi, jalani dengan syukur, jalani dengan sukacita, jalani dengan setia, itu menyenangkan Tuhan. Amin. Dalam keseharian aja, Pak, kalau apapun yang terjadi dengan istrimu, kau syukur, kau sukacita, kau setia, istrimu pasti tambah sayang. Bu, ibu menghadapi apa saja, dapat berapa aja dari suami, tetap bersyukur, bersukacita, setia, pasti suami tambah sayang sama saudara. Nggak ada yang bilang amin, udah putus asa, nggak ada harapan. Orang yang pegang Injil kerajaan, 1, hidupnya penuh syukur. 2, hidupnya penuh sukacita. Apapun yang terjadi dia setia. Dan di ujung jalan kesetiaan selalu ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa beda Injil kerajaan dan Injil yang lain? Injil kerajaan adalah Injil yang menyadarkan kita bahwa kita anak raja, kita warga kerajaan, sekaligus duta-duta kerajaan sorga. Tapi Injil yang lain adalah Injil tanpa kepastian dan kejelasan keberadaan kita, bahwa semua tergantung kebebasan Tuhan menentukan. Saya nggak habis pikir ada orang-orang Kristen tertentu yang kalau kita nyatakan kita punya kepastian masuk sorga, maka dia bilang, wah sombong amat. Karena konsepnya Injil yang lain itu, sorga itu tergantung keputusan Tuhan. Saya setuju Injil, sorga itu tergantung keputusan Tuhan. Tapi segala keputusan Tuhan sudah disampaikan dalam firman-Nya. Amin. Dan firman-Nya jelas. Barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Firman-Nya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu yang saya percaya, sorga buat kita bukan ketidakjelasan. Sorga buat kita dapat kita buktikan. Waktu kita mengeluarkan buah-buah kemuliaan Tuhan, maka kita warga sorga. Tantangan di depan kita boleh besar. Biarlah kita bersemangat dan kita berkata, aku warga sorga. Aku harus jadi saksi Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan terbit atasku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan semua sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Oh, di hari terakhir di tahun ini kembali kami nyatakan dan sanggup menggenapi imanku. Aku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Musik main dengan sangat lembut, setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Kristus menyediakan buat kita aturan yang tegas yang bernama Injil Kerajaan Allah. Injil yang mengarahkan kita untuk berpusat pada Kristus. Injil yang mengarahkan kita untuk hidup dalam iman. Injil yang mengarahkan kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu bersukacita, untuk menjadi orang-orang yang setia. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada.
Our Christianity journey start from the gospel. Perjalanan hidup Kristen kita bukan dimulai ketika kita beragama Kristen, tapi ketika kita menerima berita sukacita. Karena itu orang yang menerima Injil akan menjadi orang yang mengabarkan Injil. Orang yang menerima berita sukacita akan membawa berita pengharapan, berita kekuatan, berita damai sejahtera, berita kemenangan. Jangan jadi orang yang apa-apa curiga, apa-apa negatif, apa-apa negative thinking, apa-apa tertekan, khawatir, stres. Kristus punya yang lebih baik. Pegang tetap Injil kerajaan. Sehingga kita bukan hanya diselamatkan oleh Injil, kita bukan hanya hidup oleh Injil, tapi kita hidup untuk memberitakan Injil. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Pastikan kita masuki dengan iman, pastikan kita masuki dengan dasar kerajaan Allah. Sehingga kemuliaan Kristus makin nyata dalam hidupmu. Setiap sering ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa Bapa. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu kerajaan Allah datang dalam kehidupan kami. Sehingga bukan hanya nanti kami akan masuk surga, tapi sementara kami ada di muka bumi, kami warga kerajaan Allah yang berjalan dalam kehendak, kemuliaan dan kuasa-Mu. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat. Bapak lihat yang hatinya terbuka. Bapak lihat setiap mereka yang disadarkan hari ini untuk berfokus, berpusat pada Kristus. Untuk senantiasa hidup bersuka cita, bersyukur dan setia. Bahkan meyakini bahwa apa yang Kristus sediakan selalu lebih baik buat kami. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat. Bapak lihat hati yang terbuka, jamah dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman. Kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Saya setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Tuhan, mulai imani kuasa Tuhan. Segala ketidaknyamanan, segala ketidakberesan, segala sesuatu yang tidak beres dalam tubuh kami, bahkan kutuk-kutuk penyakit, kami perintahkan keluar. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir mujizat Tuhan, mengalir kasih karunia Tuhan. Mulai terima anugerah Tuhan, mulai terima kasih karunia Tuhan. Karena Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena Yesus menjamah dan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan. Tuhan berkati Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa, kasih-Mu cukup. Keluarga kami diberkati, dan hidup kami boleh senantiasa dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Para pemimpin, aparat penegak hukum di bangsa kami, berikan hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dituntun Tuhan dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur sepanjang Natal bahkan memasuki tahun baru, semua Tuhan jaga dalam perlindungan di Indonesia ini. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya Tuhan jaga setiap kami, sehingga kami yang menerima firman hari ini, kami diarahkan untuk sadar, kami berpegang pada Injil kerajaan Allah.
untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Sehingga kami dengan sukacita mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Kitalah orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.